pagi, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nurina di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan Tok Tok alias bicara-bicara mengenai cara balas dendam. Waduh, ngerinya. Enggak, bukan balas dendam gimana-gimana. Gini teman-teman, teman-teman pernah nggak dalam hidupnya ngerasa dihina sama orang lain, atau diremehkan sama orang lain, atau tidak dianggap sama orang lain, atau apa sih lu doang deh gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Hah? Itu kalau bahasanya itu adalah dibully kali ya. Pernah nggak kayak gitu? Terus gimana perasaannya kalau digituin sama orang? Kalau saya sih alhamdulillahirobbilalamin pernah direndahin, diremehin, segala macam yang tadi sebutin itu pernah banget. Apalagi waktu saya mulai merintis bisnis saya. Ya, seperti mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau saya selama ini menjalankan bisnis Oriflame ya. Bukan 1-2 tahun, tapi sudah berapa tuh? Saya dari tahun 2009. Sudah 13 tahun ya, kurang lebih ya. 12-13 tahun lah menjalani bisnis Oriflame. Maunya ngomong bonus-bonus aja nih orang Oriflame nih ya. Ya habis gimana? Duitnya bonusnya enak sih gitu ya. Nih, saya ceritain dulu. Waktu pertama kali saya menjalankan menjalankan bisnis Oriflame, itu banyak banget yang membuli saya gitu ya. Nggak gimana sih omongannya, cuma ya kok nyelekit aja gitu di hati saya gitu ya. Nih saya sampai catetin biar saya nggak lupa. Nih salah satunya ada yang bilang gini. Jadi waktu itu saya udah kerja, posisi anak saya 2 masih kecil-kecil ya, tahun 2009 itu. Terus saya resign dari kantor. Terus teman saya ada yang bilang gini, waktu dia tahu setelah saya resign saya ngerjain Oriflame, dia bilang gini, "Lo Oriflame," katanya gitu kan, "emang lo nggak punya laki yang biayain hidup lo sama anak-anak lo?" Coba teman-teman kalau digituin gimana? Lah kan saya mau jalanin bisnis sendiri ya, nggak ada urusan ya sama sama itu yang udah ngebully saya ya. Untuk urusan nafkah ya biarin aja suami saya yang bertanggung jawab, kan saya mau jalanin bisnis saya sendiri gitu kan ya. Tapi ya pada saat itu saya ya diam aja gitu kan, saya nikmati sajalah. Nggak nikmat juga soalnya. Ya terus udah gitu, yang kedua adalah gini, saya ceritain dulu sedikit. Saya dulu itu pernah habis sekolah S1, saya lanjut sekolah lagi S2 di Bandung ya, di Unpad gitu. Nah terus begitu ada tuh kerabat saudara gitu ya yang tahu kalau saya resign dari kantor. Nggak tahu kenapa sih orang-orang tuh resign dari kantor kayaknya masalah besar buat dirinya gitu ya, padahal kan yang resign saya bukan dia gitu kan. Terus dia bilang gini nih, "Hah? Lulusan S2 nggak kerja? Nggak kasihan tuh sama mak bapak lo kan ya, keluarin duit banyak-banyak buat lo sekolah S2?" Gitu katanya. Ya tahu gitu sih, daripada mak bapak lo keluarin duit banyak-banyak buat lo sekolah terus lo nggak kerja, mendingan duitnya kasih aja deh tuh ke fakir miskin. Gimana rasanya digituin? Nah terus ada lagi nih bulian atau hinaan orang pada saya. Dia ngomongnya sih santai gitu ya, nggak menusuk hati kayak tadi yang ngomong 2 itu gitu, bukan. Dia ngomongnya santai kayak bercanda gitu. Dia ngomongnya gini, "Oh lo nggak kerja lagi sekarang ya? Terus mau ngerjain apa? Oriflame?" Gitu. Ngomongnya sih santai, tapi mukanya itu loh ya, terus nada suaranya itu loh, tidak saudara-saudara, hatiku sakit. Lebay banget, nggak sakit hati. Terus ada lagi salah satu trainer senior saya dulu, dia bilang gini,
Dorina, kamu resign. Kenapa resign sih? Udah bagus kamu kerja, udah dapat fix income tiap bulan kan? Kalau resign kamu dapat duitnya dari mana? Nah, kalau itu sih bukan ngebully ya, bukan menghina ya, tapi lebih ke concernnya seorang senior kepada juniornya gitu. Tapi kata-kata itu tuh berapa tuh? Ya pokoknya kata-kata hinaan itu bikin saya jadi terpacu gitu. Iya, saya S2, iya saya nggak kerja, iya saya mau Oriflame. Nggak apa-apa lo ngomong kayak gitu, tapi saya akan buktikan gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu bagaimana cara balas dendam terindah. Halah, bukan cuma mantan terindah aja yang ada, tapi balas dendam terindah juga ada ya. Kalau saya menyebutnya adalah sweet revenge. Balas dendam yang manis sekali. Ya, bagaimana tekniknya? Ayo, sini, ikutin terus ya. Cara pertama kali yang bisa kamu ambil adalah kalau dapat hinaan atau bulian seperti itu adalah cuekin aja, bodoh amat, nggak usah nggak usah ditanggepin. Ya sakit hati sih, apalagi kalau misalnya kita emosinya lagi nggak bagus, moodnya nggak bagus, terus dapat kalimat-kalimat kayak gitu kan, bikin pengen marah aja gitu kan rasanya kan ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, nggak perlu merespon orang yang sedang menghinamu gitu. Cukup biarkan saja mereka menggonggong sendiri. Bukan cuma anjing yang menggonggong di sini ya. Karena pada hakikatnya ketika kita tidak merespon hinaannya, maka hinaan itu akan kembali ke pemiliknya. Rasain loh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dihina, dibully seperti itu, cara balas dendam terbaiknya adalah diemin aja. Pasti mereka juga akan capek ya. Iya sih, emang setelah mereka ngomong gitu, saya diem saja, tidak merespon. Ya udah, mereka nggak ngomong lagi. Besok-besoknya, minggu depannya, sebulan berikutnya, tahun berikutnya mereka nggak ngomong lagi gitu. Karena apa? Karena saya tidak menanggapi mereka. Ya, capek kali ya. Terus yang kedua adalah tunjukkan nilai dan kualitas diri kamu ya. Tunjukkan nilai dan kualitas diri kamu. Kendati diam tak merespon, tapi buatlah kita diam-diam sedang menilai dan memperbaiki kualitas diri. Ya, kalau ada hinaan seperti itu, yang saya lakukan adalah saya belajar dari manapun, dari buku, dari internet, dari mengikuti seminar yang diadakan oleh orang-orang hebat itu. Saya ikuti perkumpulan di komunitas Oriflame saya. Pertemuannya bisa secara offline, bisa secara online, terserah seperti apa pertemuannya. Tapi maksud saya adalah sibukkanlah diri kamu untuk belajar. Belajar apa? Kalau dalam yang saya ceritain ini, saya kan merintis bisnis Oriflame ya. Jadi apapun training apapun yang dilakukan oleh Oriflame dan komunitas saya akan ikut. Biar gimana ikut. Mau mau di internet atau secara offline, saya ikut terus. Ya, supaya apa? Supaya saya sibuk, supaya kepala saya tuh isinya bukan mereka gitu loh. Ya, saya sibuk memperbaiki kualitas diri saya. Ya, jadi nggak ada gunanya sama sekali dengerin omongan mereka. Cari tahu aja ilmu-ilmu baru yang kamu belum tahu dan langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nggak ini deh jadi nggak usah I'm sorry, saya hilang fokus. Nggak usah merespon hal-hal seperti itu ya. Nah, terus kan teman-teman tahu kan ada yang namanya pepatah berbunyi seperti ini, diam adalah emas ya. Nah, kalimat itu adalah pemicu diri saya
agar kualitas diri dipandang bernilai tinggi daripada mereka yang menghina saya itu tadi. Diemin aja orang kayak gitu. Tadi yang pertama adalah cuekin aja. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas diri kamu. Kalau bahasa kerennya adalah investasi leher ke atas. Belajar, nggak pernah berhenti. Ya, kalau ada ilmu yang tidak paham, tanya sama upline-nya. Gitu. Kalau saya alhamdulillah dari pertama gabung Oriflame sudah online tahun 2009, bayangin ya, dimana orang-orang masih banyak yang tidak offline. Tidak online menjalankannya, mereka menjalankan secara offline. Saya sudah online dengan dibekali satu web dari upline saya, namanya web ikampuskbds.com. Di situ adalah isinya adalah ilmu-ilmu internet marketing yang keren-keren banget. Kalau teman-teman tahu yang namanya Ibu Dini Santi ya, Ibu Dini Santi itu adalah disebutnya oleh Oriflame adalah ibu online Oriflame. Jadi Ibu Dini Santi itu menulis semua ilmu-ilmunya yang keren-keren itu dan diupload di web ikampuskbds.com. Gak cuma ditulis aja, ada videonya, ada e-booknya, semuanya lengkap sekali di situ. Jadi kalau teman-teman ingin menaikkan kualitas diri, teman-teman bisa lihat di web ikampuskbds.com. Ya, itu tempat saya meningkatkan kualitas diri saya untuk dalam rangka sweet revenge kepada orang-orang itu. Oke, selanjutnya adalah nomor 3 yang terakhir, yang sekaligus andalan saya ya, yaitu tunjukkan kesuksesan. Ya, jadi pada saat orang-orang tersebut itu menghina Dina saya waktu itu memang baru banget join Oriflame. Level saya masih ya 36%, 3%, 6% gitu. Bonusnya juga masih sedikit, nggak bisa dibanggakan sama sekali. Gitu. Tapi saya menerapkan yang tadi tuh. Yang pertama adalah cuekin aja, yang kedua adalah tingkatkan kualitas diri. Dan yang ketiga, baru saya tunjukkan kesuksesan. Gimana caranya? Saya tunjukkan kesuksesan dengan naik level terus setiap bulan. Ya, sampai akhirnya saya yang tadinya bonusnya cuma berapa dulu tuh? 30.000 kalau nggak salah. Bayangin, bonus Oriflame zaman dulu pertama kali saya daftar itu cuma 30.000 rupiah. Sampai akhirnya saya naik level menjadi manajer, udah mulai tuh bunyinya juta-juta gitu kan, bonusnya juta-juta, ada 1 juta, 2 juta kalau nggak salah. Terus udah gitu saya naik level lagi menjadi seorang senior manager, di mana bonus saya pada saat itu adalah 6 juta rupiah. Bayangin seorang ibu rumah tangga, kerjanya di rumah, punya anak 2, nggak kerja kantoran, tapi bonusnya 6 juta. Pada saat itu 6 juta ini jauh lebih besar daripada gaji saya waktu ngantor. Ya, tunjukkan kesuksesan. Ternyata kesuksesan saya alhamdulillah tidak sampai di situ saja. Allah mengizinkan saya naik level lagi sehingga mencapai Diamond Director. Kalau teman-teman tahu yang namanya Oriflame ada level Diamond Director, ya bonusnya itu kurang lebih 30 juta rupiah. Cash award-nya pada saat itu ya, kalau sekarang sih jauh lebih banyak. Pada saat itu cash award-nya adalah 42 juta rupiah. Terus langsung dapat mobil. Pada saat itu mobilnya yang dikasih adalah all new CR-V, Honda CR-V, all new Honda CR-V ya, yang harganya 400 juta. Kebayang nggak? Ibu rumah tangga, nggak kerja gitu ya, nggak kerja kantoran, dapat 30 juta, dapat mobil gratis. Menurut lo ya, coba yang menghina Dina saya, mana omongannya? Mana coba? Ternyata nggak ada lagi teman-teman. Ya, selain itu saya juga dapat dari Oriflame, saya juga dapat liburan ke luar negeri. Ya,
nggak cuma sekali, tapi 2 kali setahun. Dan bukan cuma di Indonesia saja, bukan cuma ke kota-kota besar Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Bukan cuma Asia, tapi Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, sampai ke Australia. Semuanya Oriflame kasih. Ya. Jadi nggak apa-apa, back to the topic ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu dihina-dina sekarang, nggak masalah. Yang pertama tadi ilmunya adalah cuekin aja, diemin aja, bodoh amat. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas diri kamu. Dan yang ketiga adalah tunjukkan kesuksesan. Karena kalau kamu sudah sukses, maka orang-orang tadi akan diam. Ya kan? Dan di antara orang-orang yang diam itu, mereka akan tanya sama kamu, nge-WA kamu. Kamu kok bisa dapat kayak gitu? Gimana caranya? Aku mau ikut dong. Itu adalah balas dendam terindah dari saya buat mereka. Ya. Paham kan teman-teman ya? Saya ngomongnya berapi-api sekali kalau udah ngomongin Oriflame, saudara-saudara. Ya udah, nggak apa-apa. Wah, udah lama saya ngomong nih ya. Baiklah. Terima kasih kalau begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kamu member Oriflame nggak apa-apa, lanjut aja, terusin aja Oriflame-nya. Tunjukkan kesuksesan kamu ya, supaya bisa menjadi bukti bagi orang-orang itu, supaya mereka nggak menghina-hina kamu lagi. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau kamu mau request topik apa yang akan saya bahas, silakan tulis di kolom komen. Nanti saya akan riset dan saya akan upload untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you for watching Nurina Talk Talk.